Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Suryani dengan NIM 8575995919. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Langkah pertama, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, saya akan menyiapkan alat tulis, yaitu spidol dan penggaris, kemudian tisu, kacang hijau, deterjen, dan kardus sebagai penutup. Kemudian saya sudah menyediakan air secukupnya, lalu toples besar untuk melarutkan deterjen dengan air, 7 gelas plastik kecil, dan 7 toples sedang yang sudah dilabeli pada setiap masing-masing gelas dan toplesnya. Langkah selanjutnya setelah menyiapkan alat dan bahan yaitu menuangkan 100 gram deterjen ke dalam botol besar yang berisi dengan air. Kemudian akan dituangkan ke dalam botol yang bertuliskan 100%. Setelah dituangkan, diaduk. Setelah selesai, saya tuangkan ke dalam botol sedang atau toples sedang yang berisi tulisan 100% sebanyak setengah atau 500 ml. Setelah selesai, saya akan isi air lagi agar toples besar itu terisi dengan penuh. Setelah itu, saya akan tuangkan ke dalam toples sedang bertuliskan 50%, diisi sebanyak 500 ml juga seperti pada toples yang bertuliskan label 100%. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan ulang secara terus-menerus sampai ke toples yang berisi 31%. Yang terakhir, gelas kontrol saya akan isi dengan air bersih. Setelah menuangkan deterjen kepada botol sedang pada masing-masing yang telah dilabeli, saya akan memasukkan tisu ke dalam gelas plastik yang berukuran kecil. Lakukan berulang sampai kepada gelas plastik yang terakhir yang berlabelkan kontrol. Setelah itu, saya akan menuangkan 2-3 sendok air dari toples sedang ke botol plastik kecil sesuai dengan labelnya 100%, ke 100%, 50%, ke 50%, dan seterusnya hingga pada botol sedang kontrol ke gelas plastik kontrol yang terakhir. Setelah itu, saya akan masukkan kecambah ke dalam gelas plastik kecil yang telah diberi larutan deterjen berdasarkan masing-masing labelnya. Saya akan masukkan sebanyak 6-8 biji kacang hijau. Langkah selanjutnya, saya akan mengurutkan gelas plastik yang telah berisi kecambah yang telah diberi larutan deterjen pada masing-masing gelas yang telah berlabelkan 100%, 50%, dan seterusnya menggunakan kardus. Setelah itu, saya akan tunggu sampai besok setelah 24 jam. Setelah 24 jam, saya akan buka dan mengukur satu persatu serta mengambil data dari masing-masing gelas yang telah berlabelkan 100%, 50%, dan seterusnya sampai gelas plastik yang berlabelkan dengan kontrol.
bekas tambah yang telah kita tutupi dengan kasus selama 24 jam, atau ini saya melakukan pengukuran setelah pengukuran yang pertama. Setelah 24 jam, kita akan atur satu persatu sama sesuai dengan gelas masing-masing. Lalu kita catat keduanya atau catat ukurannya satu persatu. Saya akan catat satu persatu mulai dari gelas plastik yang berlabelkan 100% hingga kontrol nantinya. Setelah saya mengukur hasil pertumbuhan kecambah pada gelas 1-7, saya akan kembali menutupnya dan akan kembali mengeceknya besok pada hari kedua setelah 48 jam. Untuk hari kedua setelah 48 jam akan saya buka kembali kardus yang menutupi kecambah pada gelas-gelas plastik yang saya buat untuk percobaan. Dan saya akan mengukur lagi sesuai dengan label yang telah saya urutkan, yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir kontrol, yang akan saya catat masing-masing ukurannya. Untuk label yang selanjutnya kita lakukan pengukuran juga sampai dengan gelas yang berlabelkan dengan kontrol.
Demikian pengukuran pada hari pertama dan hari kedua yang telah saya lakukan. Akan saya catat dan akan saya buat kesimpulan. Terima kasih. Ini adalah data pertumbuhan perkecambahan pada hari pertama atau setelah 24 jam. Dan ini adalah setelah 48 jam. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah melakukan percobaan ini adalah deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan perkecambahan setelah 24 dan 48 jam, di mana semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat dan bahkan mati pertumbuhannya. Pada konsentrasi tinggi, pertumbuhan akar dan tunas sangat terhambat, sedangkan pada konsentrasi rendah masih memungkinkan pertumbuhan meskipun melambat.